Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Allah adalah zat yang maha mencipta, yang maha mendengar, maha mengetahui. Dialah yang awal tanpa permulaan, dan dialah yang akhir tanpa kesudahan. Dan dialah Allah Ta'ala yang telah menidurkan kita, kemudian membangunkan kita kembali. Kita bersyukur dan kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang penting kita ketahui apa yang dikehendaki Allah dengan dibangunkannya kita kembali. Kalau orang tidak faham apa yang dikehendaki Allah atas dibangunkannya dia kembali, maka dia hidupnya di permukaan bumi ini tidak punya tujuan, tidak punya arah. Mau ke timur atau mau ke barat tidak jelas, mau ke gunung atau mau ke laut tidak jelas, mau ke kanan atau kiri tidak jelas, mau gadis atau janda tidak jelas, tidak ada yang jelas. Kalau orang tidak tahu maksud Allah Ta'ala hidupkan dia, maksud Allah Ta'ala perjalankan dia di permukaan bumi. Tapi kalau orang paham maksud Allah Ta'ala hidupkan dia, maka jalur hidupnya jadi jelas, tujuannya jadi jelas. Orang itu harus memahami bahwa diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah telah jelaskan bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Jadilah Allah Ta'ala bangunkan kita kembali agar kita melanjutkan perjuangan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu ibadah? Yakni mentaati seluruh perintah-perintah Allah menurut cara yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah laksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita membaca beberapa surat secara berjamaah juga. Doa secara berjamaah juga. Ini semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini kita senantiasa buat musyawarah. Setiap hari kita buat musyawarah. Ini pun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu pentingnya musyawarah, sehingga di antara 114 surah dalam Al-Quran, di antara 114 surah dalam Al-Quran itu ada satu surat khusus yang diturunkan Allah, judulnya itu surat musyawarah, surah Asy-Syura, surat musyawarah, supaya manusia ini betul-betul berjalan dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sepeninggal yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak diturunkan wahyu, tetapi bukan berarti Allah telah berhenti membimbing hamba-hambanya. Melalui jalur mana Allah Ta'ala bimbing hamba-hambanya? Maulana Sa'ad Barakatuh sampaikan bahwa Allah Ta'ala tetap membimbing hamba-hambanya itu melalui jalur yang namanya musyawarah. Allah akan ilhamkan apa yang terbaik untuk dilakukan, apa yang harus ditinggalkan, itu melalui musyawarah. Allah ilhamkan kepada seseorang, kadang-kadang diberikan ilhamnya kepada amir musyawarah, kadang-kadang kepada peserta musyawarah. Tetapi melalui media musyawarah itulah Allah turunkan bimbingan kepada hamba-hamba. Karena itu Nabi senantiasa bermusyawarah dengan para sahabat. Sahabat juga senantiasa bermusyawarah dengan sahabat yang lain. Para alim ulama bermusyawarah. Dari waktu ke waktu senantiasa musyawarah. Bahkan satu negara itu karena pentingnya musyawarah ada namanya lembaga permusyawaratan rakyat. Lembaga permusyawaratan rakyat. Gajinya besar itu orang yang menjadi anggota majelis permusyawaratan rakyat. Gajinya besar. Itu untuk mengusyarahkan perkara-perkara dunia saja. Gajinya besar. Bagaimana pula orang yang memusyawarahkan perkara agama. Bagaimana selamat di dunia, bagaimana selamat di kubur, bagaimana selamat nanti di padang mahsyar,
bagaimana selamat melewati jembatan Sirat. Ini perkara yang sangat besar. Kalau kita sungguh-sungguh memikirkan bagaimana agar selamat kita ini, maka inilah yang dikatakan lebih baik daripada ibadah 60-70 tahun. Inilah pikir agama dan inilah musyawarah yang akan kita buat, yang akan dipimpin oleh Amir Musyawarah. Kemudian nanti akan dimintakan laporan apa yang telah dibuat kemarin dan juga dimintakan usul-usul. Kita berikan usul yang terbaik. Kalau usul kita diterima, kita istighfar. Ini cara musyawarah dalam perkara agama. Usul diterima, malah istighfar. Kalau usul ditolak, malah alhamdulillah. Walaupun usul kita kelihatannya terbaik, tapi ditolak dalam musyawarah, maka kita ucap alhamdulillah. Kita sudah terhindar dari kemungkinan keburukan musyawarah kita. Dan harus kita pahami maksud musyawarah itu agar satu hati, satu fikir, satu kerja, dan satu semangat. Sehingga setiap keputusan yang telah dibuat, maka kita jadikan sebagai keputusan kita bersama. Semua bersedia insya Allah. Cambiabei.